Masih ngantuk nih, tapi harus bangun untuk berangkat ke sekolah. Waduh, sudah jam berapa ini? Sudah telat nih aku harus segera mandi. Untung keburu, akhirnya aku udah rapi nih, tinggal berangkat ke sekolah. Nak, sini sarapan dulu nak, sebelum berangkat. Gak usah bu, soalnya aku udah telat nih, aku harus buru-buru ke sekolah. Pak, Ana pamit dulu ya untuk berangkat ke sekolah. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Iya pak, Ana pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Cindy. Kamu lagi nunggu bus juga, Cindy? Iya nih, Ana. Hari ini ayah aku sakit, jadi aku tidak diantarin ke sekolah. Kamu juga nunggu bus di sini? Iya, setiap hari aku berangkat ke sekolah naik bus. Ana, sini yuk duduk di samping aku. Kita tunggu bisnya bersama. Oke, Cindy. Oh iya, Ana. Hari ini ada pelajaran IPS, kan? Iya juga ya. Kamu sudah belajar belum? Ya, tentu saja aku sudah belajar. Kalau kamu sudah belajar belum, Ana? Hehehe, aku ternyata belum belajar. Busnya sampai. Ayo kita naik, Ana. Iya, ayo Cindy. Akhirnya kita sampai, tidak telat ya sini. Iya, Ana, untung kita sampai tepat waktu ya. Wah, udah bel tuh Cindy. Ayo kita siap-siap. Aduh, Ana, kayaknya aku mau ke toilet dulu deh. Ini kan udah mau masuk kelas. Ya udah sana, cepatan Cindy. Iya, aku buru-buru ya, Ana. Dah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini yang masuk cuma sedikit ya? Iya, Bu. Hari ini yang masuk hanya sedikit karena yang lain pada ikut lomba. Oke, Ana, terima kasih informasinya. Oke, apa kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Kira-kira ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Aduh, maaf Bu, saya belum baca buku tadi malam. Saya ketiduran. Ana, kamu ini. Mobilitas sosial adalah proses perpindahan sekelompok atau individu dari posisi satu ke posisi lainnya, baik itu menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, atau memiliki peran yang sama tanpa merubah kedudukan. Hal itu disebut sebagai mobilitas sosial. Nah, selanjutnya ada yang tahu bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa saja? Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, Bu. Ya, bagus sekali Cindy, jawaban kamu benar. Oke anak-anak, untuk penjelasan mobilitas sosial, mari kita perhatikan video berikut ini. Halo semuanya, aku Alex. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya.
atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Beberapa contoh dari mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat adalah seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Lalu, ada pula seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil lalu melakukan membuka usaha lain. Namun ia gagal dan akhirnya jatuh miskin. Selanjutnya kita akan pelajari tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial berdasarkan bentuknya dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang pertama kita akan mempelajari tentang mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau disebut social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena peningkatan status atau kedudukan seseorang. Naiknya orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Misalnya contohnya karyawan yang berprestasi kemudian diangkat menjadi direktur. Kalian bisa melihat gambar berikut untuk memahami contoh mobilitas vertikal. Selanjutnya, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang mobilitas vertikal, selanjutnya kita mempelajari tentang mobilitas horizontal. Berbeda dengan mobilitas vertikal, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dalam mobilitas sosial horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Nah, itulah yang hari ini kita pelajari tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk kalian lebih memahami materi ini, silahkan kalian tonton video saya berikutnya. Sekian penjelasan hari ini tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sampai bertemu di penjelasan di video berikutnya. Terima kasih. Dadah, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Baik, setelah memperhatikan tayangan video tadi, kita sudah memahami tentang pengertian mobilitas dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Selanjutnya, perhatikan tayangan video berikut dan kerjakan tugas yang ada dalam video tersebut. Baik Bu, kita akan mengerjakan tugas yang ada dalam video tersebut. Nah, itulah kegiatan saya hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di video selanjutnya. See you, sampai berjumpa lagi.